Mas Media, kalau proyeksi dari Silo sendiri, kenaikan harga minyak itu bisa sampai berapa worst case-nya? Lalu kemudian butuh berapa kira-kira jadinya akumulasi kebutuhan untuk menutup defisit APBN baik dari subsidi maupun juga kompensasi? Iya, pasti ada gabungan antara masalah fundamental dan spekulatif ya. Mhm, Secara fundamental, penutupan Selat Hormuz, ketidakpastian, dan juga ada sisi spekulasi dari mmm, pasar. Dan ketika itu digabung sebetulnya lumayan. Artinya kalau memang nanti sampai ke 120 lagi seperti, tahun sebelumnya iya, ketika perang Ukraine, saya kira, dampaknya nggak main-main, Mbak. Karena menurut saya, apa yang terjadi pada saat perang Ukraine mhm, Ukraine saat itu 2022 dengan hari ini, itu kondisi fundamental ekonominya berbeda karena saat itu Covid dan saat itu ada relaksasi fiskal termasuk juga bantuan sosial untuk masyarakat kan meningkat sangat signifikan. Jadi ada helikopter money saat itu. Absorbernya jelas lebih kuat saat itu karena Covid. Dan besar sekali kalau nggak salah waktu itu Bu Sri Mulyani memberikan, bantuan baik itu cash, UMKM dan lain-lain. Tapi saya nggak tahu dengan data yang terakhir apakah kita masih punya kemerdekaan melakukan dengan jumlah yang sama, mmm, dengan proses yang sama, bahkan dalam bentuk bantuan uang ya, cash saat itu termasuk juga program-program untuk pengangguran seperti kartu prakerja. Lumayan memang saat itu membantu. Tapi saya khawatir Pak Febrio, di tahun ini kemerdekaan fiskal kita tidak semerdeka itu. Artinya, kita tahu memang, ada pemangkasan anggaran kemudian dialihkan ke beberapa program strategis nasional, tapi kita masih perlu hitung, Pak, sejauh mana pemangkasan anggaran itu betul-betul berbuah kepada pengurangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan lain-lain. Karena kalau saya hitung pakai data Susenas, selama 3, 4, 5 tahun terakhir, kemampuan fiskal kita untuk mengurangi kemiskinan itu mengalami penurunan. mmm, Artinya memang kemiskinan mengalami penurunan, tetapi fiskal kita is no longer that strong ketimbang tahun-tahun sebelumnya, ketimbang 10 tahun terakhir kalau kita pakai data longitudinal. Artinya kita juga perlu melihat, sekali lagi ya, penggunaan fiskal kita. Saya paham sekali bagaimana Kementerian Keuangan, mengantisipasi ini secara makro begitu ya. mmm, Tapi kan pelaksana programnya kan bukan Kementerian Keuangan. Di situ ada Kementerian SDM, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, BGN juga saya kira yang masif sekali budgetnya. Dan ketika itu, bermasalah, pasti juga implikasinya efektivitas fiskal kita terhadap kemiskinan dan ketimpangan itu menurun. Nah, balik lagi kalau soal, BBM tadi ya, kalau ini berlangsung lama Pak Febrio, mmm, andaikan ada penambahan, kita kan harus tambal ya, kelihatannya kita nggak mungkin menaikkan BBM, sepertinya ya. mmm, Karena kalau BBM non subsidi mungkin mengikuti harga pasar, tapi BBM seperti Pertalite dan solar kan terus ditahan mmm, lewat subsidi. Dan mungkin Pak Febrio lebih tahu angkanya, itu kalau nggak salah subsidi kita juga ratusan triliun, mungkin 500-an triliun, saya nggak tahu angka persisnya. Dan, ketika itu naik terus ya, otomatis subsidi kita bebannya semakin banyak. Seberapa lama kita bisa bertahan fiskal kita untuk menopang subsidi BBM itu? Itu pertanyaan besar yang saya kira juga, harus dijawab, oleh banyak pihak ya, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga peneliti-peneliti. Dan satu lagi Pak Febrio, kalau seandainya kita mungkin, ya bantalan fiskal kita mungkin melemah ya hutang mungkin ya, mmm, dan kalau nggak salah 7% peningkatan hutang kita di tahun ini tapi mungkin saya bisa dikoreksi angkanya, dan kalau seandainya hutang kita naik tentu, risiko ke depan juga makin lama makin makin besar. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran saat ini di tengah kondisi global hari ini sangat sangat masuk akal dan in reality apa yang dibicarakan di level makro kadang kala nggak sama di level mikro. Karena bisa jadi masyarakat khawatir, masyarakat nggak percaya dengan pemerintah, kemudian yang terjadi adalah masyarakat kemudian melakukan cara-cara yang sayang sekali itu juga nggak efektif untuk ekonomi, panic buying dan lain-lain. mmm, Itu yang kita khawatirkan, apalagi Indonesia kan negara kepulauan, distribusi BBM-nya rumit sekali, mahal sekali. Dan ketika bantalan ini perang makin parah, logistik kita juga BBM-nya repot, distribusinya lambat,
Dan ini kan kerja lintas kementerian. Nah, ini yang bermasalah dan perlu diantisipasi. Dan sedikit pergerakan saja yang nggak bisa diantisipasi oleh pemerintah, sedikit kondisi yang tidak itu peningkatan kemiskinannya itu bisa jutaan orang. Makanya Betul. ini masif sekali ya karena dengan kondisi hari ini dan satu lagi, Donald Trump itu mungkin kita bisa bilang tidak bisa diprediksi ya, tapi sangat bisa diprediksi sekarang. Ke depan ya arahnya mungkin akan, ke arah aneksasi, mungkin dalam tanda kutip ya Marco Rubio juga sudah sampaikan menyusun ulang, dunia, tatanan Tatanan. dunia.